melihat bahwa di luar itu ada peringatan malam tahun baru Masehi, kumpul-kumpul, goyang-goyang, buat konser, kita pun latah. Inilah bangsa yang latah, yang tidak mempunyai harga diri dan tidak mempunyai pendirian. Pawai itu diselenggarakan setelah sholat duhur. Apa dampaknya? Duhur lewat, asar lewat, maghrib lewat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Setiap momentum hari-hari besar dalam Islam atau peristiwa bersejarah itu dihidupkan dalam bentuk diskusi-diskusi ilmiah, mengangkat tema-tema sejarah. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadinil Mustafa, arsalahullahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dirahmati Allah, malam ini merupakan pengajian yang terakhir di tahun 1443 Hijriah. Kita sudah berada di tanggal 26 bulan Zulhijjah tahun 1443, sesuai dengan yang tertera di kalender hari Ahad 31 Juli merupakan hari terakhir dan sudah masuk tahun baru Hijriah 1 Muharram. Maka libur Idul Adha yang lalu pada hari Ahad dan libur 1 Muharram juga pada hari Ahad, bertepatan dengan hari Ahad, dan itu menjadi sebuah peringatan tersendiri bagi kita bahwa perubahan waktu, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, terdapat tanda bagi orang-orang yang mempunyai sanubari. Albab bentuk jamak dari kata-kata lubbun, saripati. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda, yaitu mereka yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, wa ala junubihim, dan ketika mereka sedang berbaring. Allah menyebutkan tidur itu bukan dengan kata ittija, tetapi menyebutkan ala junub. Junub bentuk jamak dari kata janbun. Janbun itu sisi badan, orang yang tidur menyamping. Tidur yang telentang disebut dengan istilqa. Tidur secara umum disebut muttaji'an, terlentang, itu diposisikan sebagai tidur. Tetapi bahasa dalam Al-Quran tidak menyebutkan posisi tidur itu dengan ittija', tidak pula disebut dengan istilqa, tetapi disebut dengan kata ala junubun. Itu menunjukkan bahwa salah satu posisi tidur yang merupakan bahagian dari bentuk zikir adalah tidur dalam posisi menyamping.
keteladanan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu tidur menyamping di atas sisi bahagian kanan badan dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Bahkan dalam tidurnya pun tetap menghadap kiblat. Bahwa setelah tidur posisi badan berubah, tentu berubah tersebut karena cabak. Maka ada orang yang tidur, saat memulai tidur dan bangun tidur posisi kepalanya berseberangan. Waktu tidur kepalanya ke arah barat, begitu bangun sudah ke arah timur. Tapi ada orang-orang yang bahkan dalam tidurnya ini pun sangat tenang. Bagaimana dia tidur, begitu dia bangun. Rasulullah demikian keadaannya. Tidur beliau dalam posisi lambung kanan di bawah, ketika terbangun tetap dalam posisi yang sama. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka berfikir pada proses penciptaan langit dan bumi, sampai akhirnya mereka menyimpulkan ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau ciptakan semua ini secara sia-sia. Subhanaka faqina azabannar, maha suci engkau ya Allah, maka jauhkanlah kami, peliharalah kami dari siksa api neraka. Maka pergantian kalender tentu disebabkan karena berganti hari, akumulasi hari ke hari, kita sebut pekan, asbu' di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Indonesia kita sebut pekan, di dalam bahasa Inggris disebut sebagai week, satu pekan. Maka di ujung pekan ada namanya weekend. Sekarang sampai ke Indonesia, sampai ke Banda Aceh sudah disebut weekend. Jadi tetap ada acara weekend. Sepekan berganti menjadi bulan, berganti menjadi tahun, maka adalah tradisi mengganti kalender yang baru, masuk tahun baru Islam. Cuma kita tidak tahu apakah di tahun ini para pemimpin di negeri ini, Banda Aceh, Aceh Besar, kabupaten kota yang lain atau provinsi, ada menyelenggarakan acara khusus terkait dengan peringatan 1 Muharram. Ada ataupun tidak, sebenarnya tidak menjadi persoalan, karena peringatan 1 Muharram sebenarnya juga masuk kategori bid'ah, kata kawan-kawan sebelah. Tidak ada dalilnya di dalam syariat. Nabi tidak buat pawai karnaval 1 Muharram, apalagi pakai baju yang aneh-aneh. Hanya muncul pawai karnaval tersebut. Kenapa? Karena para cendekiawan, tokoh-tokoh Islam yang mau berpikir tentang anak-anak muda yang sudah larut di dalam aktivitas dan budaya agama yang lain, merayakan 1 Januari tahun baru, kembalilah mereka kepada filosofi yang paling mendasar, analogi yang paling mudah dan sederhana. Sebenarnya kita di rumah itu tidak ingin ada hiburan yang melalaikan anak-anak dari kegiatan yang bermanfaat. Ada banyak orang tua yang dari dulu tidak mau menyediakan televisi di rumah. Kita menyingkatnya menjadi TV. Orang tua dulu menyebut TV itu tipe, habis wate untuk menonton. Mereka tidak belikan televisi. Tapi seiring waktu, anak-anak yang sudah mendapatkan informasi cerita dari kawan-kawannya tentang bagusnya tontonan, asiknya film-film tertentu, tertarik, tergoda, karena di rumah tidak tersedia fasilitas, dia datang ke rumah tetangga, nontonlah di rumah tetangga. Orang tuanya kelabakan, kewalahan, kemudian sampai pada kesimpulan, dia tetap nonton. Kita sediakan TV, nggak sediakan TV, dia tetap nonton. Tapi saat tidak ada TV di rumah, dia menonton ke rumah tetangga. Anak nggak jelas, dia tetap menonton. Kalau begitu kita kurangkan kemudaratannya, kita beli TV, biarlah dia nonton di rumah. Yang pertama, anak tidak keluar. Yang kedua, tontonannya bisa diatur. Itu filosofi orang tua kita. Maka filosofi yang sama, analogi yang sama berlakulah pada momentum-momentum hari besar ini. Mungkin sampai tahun 1950, 1970 tidak ada pawai-pawai karnaval 1 Muharram. Kenapa? Karena tidak ada provokasi terkait dengan peringatan 1 Masehi. Nggak ada bakar-bakar mercon, bakar ikan di malam-malam tersebut. Yang ada hanya Abu Bakar saja.
karena ada setiap malam. Lalu muncullah tayangan-tayangan televisi. Mungkin di tahun 80-an, 90-an tidak terlalu marak, karena siaran luar negeri tersebut hanya dapat ditonton oleh orang-orang kaya tertentu yang sanggup menyediakan parabola. Maka tahun 80-an kalau ada parabola di atas rumah itu dianggap orang yang sangat kaya, mau popo sinyak katanya, ane urang mupo cucu urang pungo. Dulu parabola. Lalu seiring waktu mulailah parabola itu menjadi sajian yang terjangkau. Hampir di atas atap setiap rumah tersedia parabola. Tahun 2005 saya baru berkeluarga, itu sampai ke pedalaman Tangsi yang tidak terjangkau dengan siaran TV analog. Di warung-warung kopi, jambu-jambu bineh jalan itu pun tetap tersedia parabola karena sudah terjangkau. Padahal dulu hanya ada di rumah-rumah gedong, rumah orang-orang kaya. Mulailah kita menonton siaran luar negeri. Semakin lama semakin murah dan terjangkau. Mulailah tersedia TV satelit, TV digital dan lain sebagainya. Ketika jangkauan tontonan kita tersebut semakin luas, terpengaruhlah oleh budaya luar. Melihat bahwa di luar itu ada peringatan malam tahun baru Masehi, kumpul-kumpul, goyang-goyang, buat konser, hitung mundur pada jam 12.30 malam, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita pun latah. Inilah bangsa yang latah, yang tidak mempunyai harga diri dan tidak mempunyai pendirian. Latah. Sikap latah tersebut sampai yang terakhir latah kemarin, persoalan yang terjadi di Jakarta di Tanah Abang itu, lenggak-lenggok di jalan Hana Malay Melimong, ternyata disambut di Aceh, di Birin sudah mulai kemarin. Mudah-mudahan besok insya Allah ada di Banda Aceh. Ada anak-anak kita yang agak error-error begitu, bangga Malay Melimong tan. Bayangkan kita malu beraktivitas di jalan raya, makanya orang semakin privasi sekarang ini. Yang dulu naik mobil jendelanya dibuka, sekarang kita ingin privasi, jendelanya itu ditutup, kita ingin lebih nyaman di dalam. Tapi tiba-tiba di tengah privasi yang tinggi, dia tampil di ruang publik. Inilah alam yang terbalik. Ruang publik kita jadikan privasi, ruang privat kita publikasi. Maka sekarang di ruang publik ternyata ada UU ITE yang melarang kita untuk mengabadikan momen-momen yang terlihat di ruang publik. Kita sorot perilaku menyimpang orang yang berlalu lintas dengan kendaraan. Mukanya harus disamarkan, nomor platnya harus disamarkan, karena itu dianggap melanggar UU ITE. Padahal dia buat pelanggaran di ruang publik. Nanti saat masuk ke dalam ruang pribadi disiarkan ke publik. Maka inilah punya mempublikasi ruang privat dan memprivatisasi ruang publik. Ini sekarang sudah pekerjaannya publik di ruang publik lagi. Nauzubillah, benar-benar sudah tidak punya malu dan hilang urat malu. Karena itulah di dalam Islam dinamakan al-haya'u minal iman. Nanti ada hadis tentang sya'bul iman, itu kata Rasulullah, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan atau bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 60-an cabang, atau iman itu ada sekitar 70-an cabang. Jadi dalam riwayat begitu, ada 60-an atau 70-an. Fa afdaluha, yang paling utama dari cabang iman tersebut, qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan cabang yang paling rendah dari keimanan tersebut, imatatul adza anit thariq, menghindarkan gangguan dari jalan. Wal haya'u minal iman, dan malu itu sebahagian dari iman. Itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hanya saja selama ini kita disampaikan bahagian terakhirnya saja, al haya'u minal iman, malu itu sebahagian daripada iman. Bukan sebahagian daripada, sebahagian dari iman. Karena bangsa ini pun harus diajarkan kembali penggunaan kata dari dengan daripada. Daripada itu untuk pembanding, dari itu menyebutkan sumber. Berangkat dari cet keung, bukan berangkat daripada cet keung. Lebih baik daripada dia, bukan lebih baik darinya. Di truk bahasa Indonesia apa ada beratip belum? Lepo ya tu kula berakan. Ini alam kita. Jadi ada persoalan
ketika sudah mulai terpublikasi, kita menonton, dan kita punya penyakit besar untuk meniru orang lain, sebab kita punya penyakit yang lebih parah yang disebut dengan inferioritas kompleks, merasa minder untuk segala sesuatu, bahwa apa yang kita miliki itu bukan yang terbaik. Kita menjadi bangsa yang peniru, asal sudah mirip dengan orang lain itu sudah merasa bangga, tidak bangga dengan jati dirinya sendiri. Kita merasa malu apabila terlihat nilai-nilai keacehan melekat pada kita sebagai orang Aceh. Maka kita hilangkan identitas, mulai dari berbicara tidak lagi pakai bahasa Aceh. Kemudian kita hilangkan atribut-atribut yang lain, berpakaian tidak lagi seperti orang Aceh. Kita hilangkan atribut yang lebih luas, pergaulan tidak lagi dengan standar Aceh. Kita hilangkan lagi, hiburannya itu bukan lagi hiburan yang dengan nilai keacehan. Padahal dulu hiburan yang disediakan oleh orang-orang tua kita itu hiburan yang edukatif. Maka orang-orang tua dulu di masa mudanya, malam-malam itu diisi dengan hiburan yang edukatif. Ada merukun, ada mesifat, itu dihafal tentang rukun iman, rukun Islam, rukun salat, semua dihafal dalam bentuk permainan berbalas pantun. Kemudian mesifat tentang sifat 20 dan makna-maknanya disuguhkan semua. Jadi ketika pengajian bertemu dengan orang-orang tua ini, kita sampaikan satu frasa dari kitab Arab, langsung mereka teringat mainan mereka di masa lalu. Oh, ini yang dulu dijabarkan di dalam diskusi, di dalam permainan-permainan kami, balas-balas pantun kami. Dulu edukatif. Sekarang kita menjadi bangsa yang peniru. Tidak lagi ada kegiatan-kegiatan yang edukatif tersebut. Kita sudah terlalu sibuk dengan permainan gamenya, main game Cina, main chip. Maka mulailah tampil ke ruang publik bagaimana orang-orang di Eropa tersebut merayakan malam pergantian tahun dengan semarak. Kita pun latah, dibuat dan difasilitasi, latah dengan kegiatan tersebut. Maka mulailah orang tua berpikir, kalau memang mereka ingin merayakan sesuatu terkait dengan pergantian tanggal, kenapa yang tidak mereka rayakan yang miliknya sendiri, daripada sibuk dengan kegiatan orang lain. Jadi sama seperti kasus TV tadi. Kalau memang mereka ingin menonton TV, ngapain mereka harus datang ke rumah orang lain? Kenapa tidak beli TV di rumah sendiri? Kalau di rumah orang lain, yang pertama keluarnya berisiko, yang kedua tontonannya pun tidak kita ketahui. Tapi ketika dibeli TV di rumah sendiri, tidak ada risiko keluar dari rumah dan bisa di setel tontonan yang boleh untuk disaksikan. Maka dibuatlah kegiatan, disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan konsep yang sama berlaku di pesantren, di boarding school. Anak-anak bila sudah tidak ada kegiatan siang hari yang resmi oleh para ustadz dan ustazahnya, mereka akan membuat kegiatan sendiri. Dan kebanyakan aktivitas mereka itu destruktif, bersenda, bergurau, sampai ada yang patah, yang cacat, berdarah, dan lain sebagainya. Ketika siang hari mereka tidak buat aktivitas, mereka beristirahat, maka malam hari itu muncul tantangan yang baru, puter-pegat. Maka muncullah kegiatan lompat pagar, pokoknya berkeliaran, kelayapan. Ada adrenalin yang harus terpacu. Mereka ada kebanggaan bisa meloloskan diri untuk keluar. Padahal di luar pun kegiatannya gak jelas, tapi ada kesenangan tersendiri. Dan itu mungkin yang dialami oleh orang-orang kaya yang kena sindrom kleptomania, suka mengutil. Datang ke supermarket, minimarket, mengambil barang, tidak mau bayar. Ada kebahagiaan tersendiri ketika mampu melakukannya dan berhasil. Bukan mereka tidak punya uang untuk membayar. Jangankan bayar barang yang diambil, bahkan supermarket itu sanggup dia beli. Tapi ada kepuasan tersendiri ketika adrenalinnya terpacu. Dan memacu adrenalin itu ada hobi tersendiri pada orang-orang tertentu. Maka kita lihat ada orang-orang kaya yang hiburannya itu hanya untuk memacu adrenalin. Panjat tebing, pupuk sampai ke atas turun lagi. Ada anak yang minta bawah-bawah cicim waduh najis. Hanya untuk memacu adrenalin. Kalau sebatas olahraga, oke, ada alat pengaman. Ini tanpa alat pengaman yang memadai, hanya untuk memacu adrenalin. Balap-balap mobil hanya untuk memacu adrenalin, bukan untuk prestasi. Maka banyak proses untuk memacu adrenalin yang ada tantangannya. Nauzubillah. Maka kita sibukkan anak-anak siang hari dengan berbagai aktivitas, sampai malam itu keinginan terbesar mereka hanya untuk tidur saja. Kita suruh keluar pun sudah nggak mau lagi.
Maka rata-rata yang kelayapan malam hari, yang siangnya bolos tidak masuk sekolah, alasan sakit dan lain sebagainya. Ketika sudah cukup tidur siang hari, malam mereka begadang, terfikirlah apa yang harus dilakukan. Makanya dalam prinsip kehidupan bermasyarakat, al-batalah, pengangguran, tidak ada aktivitas, itu sumber penyakit. Mereka berpikir kreativitas apa yang dilakukan, dan rata-rata sifatnya destruktif, merusak. Maka muncullah inisiatif untuk buat kegiatan. Sebenarnya tidak diperlukan kalaulah bukan karena kita latah untuk menyikapi dan dalam hiburan orang lain. Maka kegiatan-kegiatan itu ketika perencanaannya tidak matang justru bertentangan dengan syariat. Pernah suatu ketika karnaval, entah 17 Agustus, entah peringatan Muharram, pawai itu diselenggarakan setelah sholat duhur. Apa dampaknya? Kita tahu anak-anak yang ikut karnaval itu pakai pakaian adat, pakai hiasan, riasan. Kalau acaranya sekitar setelah sholat duhur, bagi anak-anak perempuan yang pakai riasan-riasan tersebut tetap standarnya seperti mahasiswi yang diwisuda ataupun darah baru. Itu biayanya mahal dan durasi waktunya lama, dari jam 12. Tidak terlalu lama untuk proses, tetapi kadang-kadang lama antriannya. Maka daripada nanti nggak sempat dirias, kagak dari posiblah kagak cet-cet roh. Salat duhur lewat, proses jalan karnaval, salat asar lewat. Saya ingat hari itu kegiatannya berlangsung di hari Selasa setelah salat duhur, sampai saya yang ingin datang ke masjid Subul Salam Pungai Blangcut terlambat datang sana karena banyak jalan terhambat oleh orang-orang yang masih sedang karnaval. Maghrib itu, duhur lewat, asar lewat, maghrib lewat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu baru 1 Muharram, belum yang pawai takbir yang kita selenggarakan malam-malam hari raya. Konon menurut cerita panitia yang terlibat, anak-anak yang ikut pawai takbir itu salat isya lewat, salat subuh tentu mirip-mirip. Kenapa lewat salat isya? Karena panitia mengingatkan jangan bubar barisan, kalau nanti masuk masjid untuk salat sulit untuk mengumpulkan di titik pertemuan. Akhirnya orang lain salat isya, peserta pawai takbir ini tetap menanti. Itu yang diharapkan barangkali oleh panitia-panitia pawai takbir ini. Lehpu manfaat ini. Maka berjalanlah dari Masjid Raya ke Simpang Surabaya, ke Simpang Jambutape, balik lagi ke Masjid Raya. Malamnya sudah lelah, subuhnya lewat, isya lewat, subuh lewat. Lalu apa yang diharapkan oleh panitia ini? Maka kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kita ini nggak pernah ada sebuah asesmen. Keren-keren bahasa luweknya. Nggak pernah ada penilaian kembali apa manfaatnya dan apa mudaratnya. Yang penting bagi panitia, kegiatan terlaksana, anggaran terpakai, dapat dipertanggungjawabkan, selesai. Apa manfaatnya? Wallahu a'lam. Maka kita sangat kasihan apabila ini terus terulang tanpa ada pertimbangan yang matang. Padahal kita berharap setiap momentum hari-hari besar dalam Islam atau peristiwa bersejarah itu dihidupkan dalam bentuk diskusi-diskusi ilmiah, mengangkat tema-tema sejarah. Saya ingat dulu di Al-Azhar saat kuliah di sana, setiap peringatan hari besar Islam, bahkan hampir setiap pekan ada peringatan peristiwa-peristiwa tertentu di dalam Islam. Peristiwa peperangan, peristiwa penaklukan, semua peristiwa itu diperingati hampir setiap pekan. Dibuatlah panggung di dekat Masjid Jami' Hussein di seberang Masjid Al-Azhar. Itu mungkin jaraknya seperti dari Masjid Al-Hidayah Prada ini ke Masjid Babut Taqwa Mapolda Aceh. Kita bisa jalan kaki nyebrang. Dan masjidnya bukan seukuran Masjid Al-Hidayah. Ukurannya itu hampir sebesar Masjid Raya Baitur Rahman. 2 masjid besar ini berdekatan. Dibuat panggung hampir setiap pekan. Ada kajian-kajian terkait momentum peristiwa yang terkait dengan tanggal dan waktu tersebut. Oh, ini 1 Muharram. Apa momentumnya? Oh, momentum tahun baru Hijriyah. Maka berceritalah sejarah penetapan tanggal Hijriyah. Nanti datang tanggal 12 Muharram, 12 Rabiul Awal. Oh, momentumnya lahir Nabi Muhammad. Maka dihadirkan para pakar yang ahli di bidangnya untuk berbicara, berdiskusi terkait dengan momentum lahirnya Rasulullah. Nanti ada peristiwa perang Badar 17 Ramadan, nanti ada peristiwa perang Uhud, ada peristiwa perang Khandaq. Itu dikaji dan diangkat.
peringatan hari besar yang mendatangkan kecerdasan. Di tempat kita peringatan hari besar hanya dalam bentuk seremonial. Peringatan 17 Agustus itu hanya dalam bentuk upacara 17 Agustus, selesai. Orang hanya tahu 17 Agustus ada upacara, alih merdeka alihan wallahu alam. Yang pasti mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Sampai hari ini belum dibuka gerbangnya. Ya. Ini persoalan kita. Maka larut dalam aktivitas yang tidak bermakna, bahkan cenderung negatif. Lebih buruk lagi, pawai-pawai tersebut menghadirkan miniatur dari kehidupan pasangan pengantin baru laki-laki dan perempuan. Anak-anak sekolah, SD, SMP, bahkan sampai tingkat SMA. Sekolah itu merancang ada nanti pengantin laki-laki, ada pengantin perempuan. Hanya pengantin-pengantinan. Tetapi mereka berjalan seolah-olah pengantin beneran. Gandeng tangan. Itu daerah Aceh yang Islami bersyariat Islam. Ditonton sepanjang jalan, bahagia tak gaulah menjadi kawin kalau lagi nyonyo. Nauzubillah. Tidak ada penilaian sama sekali tentang manfaat dan mudaratnya. Maka kita sangat sesalkan kondisi-kondisi yang terjadi di negeri ini. Dan mudah-mudahan kita ya nggak perlulah terlibat dalam kegiatan yang tidak bermakna tersebut. Di awal-awal dulu tahun 2008 sampai 2010 saya masih latah ikut nonton pawai takbir malam hari raya. Sempat saya abadikan anak-anak duduk di atas atap mobil. Masih kecil anak saya saat itu, tahun 2012 mungkin barangkali. Tapi setelah itu saya kritisi kegiatan tersebut. Mulai dari yang pertama, pawai takbir itu menghambat aktivitas orang yang ingin bersilaturahmi di malam hari raya. Menantu yang ingin ketemu mertua, anak yang ingin ketemu orang tua, terhambat, jalan ditutup. Yang kedua, malam hari raya tersebut ada momentum bagi orang-orang yang ingin berpacaran, nongkrong di pinggir jalan, pacaran Islami, iblihi agam iblihi nongen sambil nonton orang bertakbir. Coba perhatikan, kalau kita mau buka sedikit mata hati akan terlihat pemandangan-pemandangan ironi ini. Lalu untuk orang lain yang tidak bermaksiat, demi melihat tontonan tersebut, mereka injak-injak taman yang sudah ditata dengan baik. Yang penting bisa melihat dengan baik. Median jalan itu hancur berantakan. Kemudian berikutnya, sampah, nauzubillah, yang seharusnya petugas kebersihan di malam hari raya bisa kumpul dengan keluarga, pagi hari raya bisa bersiap-siap hadir merayakan hal-hal yang indah bersama dengan keluarga, disibukkan dengan aktivitas tambahan untuk membersihkan kembali lingkungan yang memang sudah bersih kemarin, dirusak oleh pawai takbir ini. Ada banyak sekali mudarat dan itu tidak pernah menjadi perhatian. Pokoknya pawai takbir. Belum lagi dampak negatif yang lain, bahwa dengan dampak pawai takbir tersebut di kampung-kampung tidak ada semarak kumandang takbir. Kalau ada terdengar takbir di masjid-masjid, di menasah-menasah, yakinlah yang bertakbir itu hanya dua. Yang pertama namanya Suni, yang kedua namanya Toa. Nggak ada lagi manusia. Tidak ada semangat takbir di kampung. Padahal dulu di malam-malam hari raya semarak di kampung-kampung, anak-anak dengan panyot culot, minta drink buluh cuak-cuak sapo, minta ati tapih pegat minyak tanah. Mereka keliling sambil pawai takbir, semarak di kampung. Yang tidak ikut pawai takbir mungkin hanya sekedar main kembang api, nyalakan lilin. Ada nilai semarak malam hari raya yang kita kenang sampai sekarang. Sayangnya anak-anak yang lahir tahun 2000 ke atas tidak pernah lagi menikmati malam hari raya yang secahdu dan seindah tersebut. Kenapa? Semua hadir ke pusat kota untuk merusak tatanan yang ada. Maka nauzubillah, tidak ada yang mau berpikir tentang hal-hal yang merusak demikian rupa. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pergantian tahun kita akan masuk nanti pada hari Ahad yang akan datang, bertepatan dengan tanggal 1 bulan Muharram tahun 1444 Hijriah, tahun baru Islam. Maka mudah-mudahan kita bisa sebarkan ghirah tersebut agar jangan larut di dalam aktivitas yang tidak bermanfaat, tidak perlu menghabiskan biaya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Tapi ada satu hal yang lain. 2013 31 Desember 2012 saya diundang oleh Universitas entah Cut Nyadin entah apa namanya di Lampung, punya Pak Rusli Bintang,
Malam itu bertepatan dengan peringatan Maulid dan juga malam tahun baru. Bayangkan dari Aceh ke Jakarta balik ke Lampung. Saya sebenarnya paling tidak suka melihat agenda bakar kembang api, mercon. Itu buang-buang uang. Tapi sampai di tempat tersebut ada hal yang lebih luar biasa lagi. Mereka bakar mercon itu satu mobil box. Anggaran untuk merconnya hampir sekitar 100 juta rupiah untuk mercon saja. Saya kesal, ya boh-boh peng. Tapi diberikan penjelasan oleh pihak panitia. Kata mereka, Pak Ustadz, kami sebenarnya juga tidak mau agenda-agenda seperti ini. Tapi kita ini lingkungan kampus, mahasiswanya diasramakan. Suatu tahun di malam tahun baru, mahasiswa kita karena tidak ada kegiatan di dalam kampus, mereka keluar konvoi dengan kendaraan sampai terjadilah kasus kecelakaan lalu lintas. Jadi di universitas tersebut, Malahati, bukan Junyadin, Malahati, mereka juga ada rumah sakit yang kerjasama dengan Pertamina. Kalau di sini ada rumah sakit Pertamedika Umi apa, istri Pak Rusli Bintang. Maka di sana ada rumah sakit Pertamina Bintang Amin. Bintang Amin itu nama dari ayah beliau, almarhum Bintang Amin. Maka nama beliau Rusli Bintang, bukan Bintang ya. Jadi jangan dianggap nama ayah beliau Tang, berarti Rusli Bintang, bukan. Ini Rusli bin Bintang Amin. Jadi bin dengan Tang itu nggak dipisah. Rusli bin Bintang Amin, maka dipanggillah beliau Rusli Bintang. Jadi terjadilah kecelakaan parah, dibawalah ke rumah sakit Pertamina Bintang Amin tersebut. Yang tangani dokter tersebut juga sekaligus sebagai dosen fakultas kedokteran. Saat masuk pasien itu ke ruang gawat darurat, ruang operasi, dikenalilah oleh dosen ini sebagai mahasiswanya. Sampai akhirnya operasi tersebut tidak berhasil dan mahasiswi ini meninggal dunia. Dan itu menjadi bahan diskusi bagi kalangan kampus. Diantisipasilah bagaimana ke depan agar mahasiswa dan mahasiswi ini tidak berkeliaran di malam tahun baru. Untuk mengantisipasi perlu dibuat kegiatan tersendiri, mulai dari acara door prize, diundang penceramah, dan puncak acaranya pada jam 12.30 malam bakar mercon. Kalau yang kalian ingin cari di luar hanya melihat mercon orang lain, sekarang kita saksikan mercon sendiri gitu ya. Maka dari jam 11 sudah mulai, dari jam 10 orang sudah bakar-bakar mercon. Jadi saat duduk menanti, kata panitia ini, Ustadz, ini coba perhatikan, di luar masih ada mercon. Nanti saat jam 12 tepat, begitu mercon kita nyala, mercon yang lain berhenti semua. Kenapa? Mercon mereka dibeli parsial, ada yang beli 25.000, 100.000, 250.000. Kita beli mercon 100 juta Pak Ustaz. 1 jam dibakar mercon tidak habis. Hei, boleh datang hotel segala 100 juta hanya untuk mercon saja. Di awal-awal saya tahu akan dibakar mercon sebanyak 100 juta. Saya marah, ya boh-boh peng. Tapi mereka jawab, ini bukan karena 100 jutanya. Kita sudah menyumbangkan untuk door prize, kita kumpulkan anak-anak yatim se-provinsi Lampung, dikumpulkan di dalam aula. Aula terbesar di Lampung itu punya Universitas Malahati, yang terbesar di Lampung. Ada door prize-nya yang dapat sepeda motor, dapat kulkas, dapat televisi. Bukan door prize merompok luwucut dengan film Jepang. Itu door prize-nya hampir miliaran rupiah. Dijemput, diantar ke tempatnya, disenangkan anak-anak yatim di malam tersebut. Kemudian diundang penceramah, kebetulan waktu itu saya yang diundang menjadi penceramah, dan kita bakar mercon 100 juta ini untuk menyelamatkan agar tidak ada lagi mahasiswa dan mahasiswi kita yang merasa perlu kebut-kebutan mencari hiburan di luar. Maka dilakukanlah itu setiap tahun agendanya. Ini juga bahagian dari filosofi yang tadi kita sebutkan, bahwa acara karnaval 1 Muharram itu bukan ajaran Islam, tetapi harus kita praktekkan yang demikian karena generasi muda Islam sudah sibuk dengan karnaval 1 Januari. Mereka sudah merayakan habis-habisan, heboh luar biasa untuk sesuatu yang tidak berarti. Apa tidak berartinya? Pergantian tahun Masehi itu tidak ada sesuatu yang khusus.
Kenapa? Karena pergantiannya pada jam 12 tengah malam 00.00 dini hari, dan kebodohan kita itu luar biasa. Pergantian tahun Masehi hanya bersusunnya jarum pendek dan jarum panjang di jam 12, dan setiap jam itu ada tombolnya. Maka dari dulu sudah saya kampanyekan, kalau yang ditunggu hanya jam 12, kenapa harus begadang? Sosialisasikan lewat mimbar-mimbar masjid. Begitu selesai sholat isya sebelum pulang ke rumah, umumkan kepada jamaah, Bapak dan Ibu, sebelum keluar dari masjid, mari kita putar jarum jam ke jam 11 lewat 59 menit. Sebaiknya tunggu jam 12, putar jam 11 lewat 59, lalu mulailah hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hore ke tahun baru. Baik apa 12? Pulang ke rumah tidur. Pola apa ngaji tengok? Tapi saking bodohnya kita, jam tangan yang kewenangannya pada kita untuk memutar suka-suka hati, kita tunggu dengan sabar sampai bergerak sendiri. Nyandum bangai dia. Seluruh Indonesia sepakat, seluruh dunia. Kenapa tidak dipercepat saja prosesnya? Begah daya dengar. Hanya untuk update sebuah status. Alhamdulillah malam ini saya makan bakso 2 tahun. Nah, makan dari tahun 2022 habis tahun 2023. Wah, makan bangai hak orangnya. Tapi tahun baru Hijriah tidak bisa dipercepat prosesnya. Kenapa? Karena pergantian hari, pergantian bulan, dan pergantian tahun ditandai dengan terbenamnya matahari. Sejak dari pertama Allah ciptakan langit dan bumi sampai hari ini, belum ada satu pihak, satu orang, dan satu lembaga yang mampu menggerakkan bumi dan matahari agar terbenam lebih cepat. Nggak ada pilihan kecuali menanti dengan sabar. Dan tidak mungkin pada saat pergantian tahun baru Hijriah tersebut kita bakar-bakar mercon, tiup-tiup trompet. Kenapa? Saat itu adalah berkumandang azan. So kena tutnya. Kita paling imu. Maka sangat tidak relevan pergantian tahun baru Islam dengan tiup-tiup trompet. Nah, jadi kita nggak perlu latah dengan hal-hal demikian. Jadi seharusnya yang kita sarankan kepada pemerintah adalah memfasilitasi pada pergantian tahun baru Hijriah tersebut dibuatlah semacam lomba cerdas cermat tentang sejarah, mengingatkan generasi muda ini tentang kebesaran sejarah-sejarah Islam, tentang penanggalan Islam. Maka saya tidak yakin di sekolah-sekolah itu, bahkan saya tidak yakin kita yang hadir di sini semuanya bisa menghafal bulan-bulan Hijriah. Tapi saya sangat yakin anak-anak kita itu semuanya hafal bulan Masehi. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tapi coba tanyakan kepada mereka bulan-bulan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqi'dah, Zulhijjah. Kita harus apresiasi mereka atas kemampuan-kemampuan mengenal identitas agamanya sendiri. Tapi itu tidak menjadi sebuah kebanggaan. Maka nauzubillah, kita sangat berharap dengan pelaksanaan syariah itu agenda-agendanya adalah mensyariahkan pemahaman dan mensyariahkan wawasan, bukan hanya sebatas seremonial saja. Makanya perintah Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam. Walaupun di dalam penafsiran para ulama ada beberapa makna dari as-silmi. Ada mayoritas yang menyatakan as-silmi itu artinya adalah Islam. Ada yang katakan as-silmi itu adalah as-sulhu, damai. Ada as-silmi itu dengan makna-makna yang lain lagi. Tapi mayoritas menyatakan bahwa as-silmi itu adalah Islam. Masuklah ke dalam Islam kafah, secara totalitas. Artinya nggak boleh dalam syariat Islam itu pelaksanaannya kita pilih-pilih. Yang suka kita ambil, yang tidak suka kita tinggalkan. Syariat Islam itu bukan hidangan di atas meja prasmanan yang kita ambil, yang kita pilih-pilih saja. Bahkan hidangan di atas meja prasmanan pun kalau di Aceh semuanya diambil. Karena kita di Aceh ini nggak paham tentang tradisi orang Barat. Begitu diletakkan hidangan, ada kuah sup untuk orang yang tidak mau kuah belangong, disediakan kuah belangong untuk orang yang hobi kuah belangong, ada ayam panggang, ada rendang, ada kerupuk, ada gado-gado. Disediakan banyak alternatif untuk memberikan pilihan lebih banyak. Yang suka diambil. Tapi di Aceh semuanya diambil. Kuah sup gebuh, kuah belangong geruh. Mana ada nyum deh? Sup hana nyum, kuah belangong pi hana nyum. Kenapa? Karena kita tidak teredukasi dengan budaya orang lain. Pokoknya pupu yang nak ketakat saja.
dirasakan, membacut anak nyumli menjadi menu yang baru, menu campur aduk, koktel. Bayangkan, saya yang tinggal di Cot Keeng saja paham hal itu. Ini tinggal berada anak mampu mendadak menang. Makanya kenduri kita itu menjadi kenduri mubazir yang tidak lagi dapat dinikmati. Padahal sengaja disediakan banyak alternatif untuk dipilih-pilih. Ini bahkan yang seharusnya dipilih-pilih kita ambil semua. Ketika ada syariat Islam yang harus diambil semua, tiba-tiba kita pilih-pilih. Inilah salah pada penempatan. Kafah, totalitas. Tapi yang kita ambil sekarang, bayangkan sudah 20 tahun syariat Islam berjalan di Aceh, kanunnya masih pilih-pilih. Baru ada kanun tentang zina dan khalwat, itu pun hanya menyasar kepada warga kelas menengah ke bawah saja. Kemudian ada kanun tentang arak, itu pun hanya untuk kelas bawah juga. Kemudian ada kanun tentang judi, itu pun hanya menyentuh kelas bawah saja. Yang terbaru ada kanun LKS, Lembaga Keuangan Syariah. 20 tahun sudah syariat Islam berjalan, baru 4 kanun yang dihasilkan. Belum ada yang sangat mendasar seperti kanun memotong tangan untuk pencuri. Padahal sumber masalah di negeri kita pada kanun nomor 5 ini yang akan dibuat, kalau jadi dibuat. Tapi saya yakin itu kanun yang terakhir kalau disahkan nanti. Kenapa? Tidak mungkin pencuri membuat kanun untuk memotong tangannya sendiri. Nanti nggak bisa menandatangani naskah draft yang lain-lain. Maka dibuatlah kanun-kanun untuk memotong yang lain lebih dahulu. Nah, kanun ini pun nauzubillah kita sesuaikan dengan hal-hal yang tidak sesuai syariat. Bayangkan berapa tahun lamanya kanun zina tersebut yang hukumannya hanya cambuk 6 kali. Sampai saya menggugat. Bayangkan 6 kali cambuk, anggaran yang habis 30 juta rupiah lebih kurang. Kenapa? Untuk mencambuk pelanggar syariat 6 kali harus pasang terata, sewa catering, undang hakim, pengacara, polisi, dan para pejabat. Habis 30 juta hanya untuk 6 kali cinut. Yang 3 cinut 5 juta. Kalau biaya operasional menghukum pelanggar syariat sedemikian besar biayanya, maka serahkan saja kepada masyarakat. Karena bagi masyarakat, pelanggar syariat itu diberikan uang 1 juta saja, cinut UBE. Itu hak agen loh. Itu keran tertuhuah. Efisien dan efektif. Kita umrah setiap tahun, kita berangkat haji, kita dibawa ziarah untuk melihat bagaimana di Arab itu di Jeddah ada namanya Masjid Qisas. Mereka tidak perlu pasang terata untuk mengqisas. Mereka tidak perlu undang, orang memang datang dengan sendirinya. Enggak perlu pakai publikasi, sewa wartawan, media, dan lain sebagainya. Setiap hari Jumat ada eksekusi qisas. Yang potong tangan, potong, selesai. Yang potong kepala, potong, selesai. Kita terlalu besar biaya seremonialnya daripada substansi dari kegiatan. Maka tidak ada sesuatu yang dihasilkan dari syariat ini kecuali hebohnya saja. Maka demikian pula kanun LKS, kita hanya menyasar kanun tersebut kepada transaksi keuangan di lembaga perbankan dan lembaga keuangan yang lain, tapi tidak menyentuh bagaimana budaya masyarakat itu agar benar-benar sesuai dengan kanun syariat. Maka kalau ingin masuk secara kafah, tidak boleh 20 tahun itu hanya menghasilkan 4 undang-undang, 4 kanun. Rasulullah masa tasyri' itu sekitar 10 tahun saja. 13 tahun dakwah tauhid dan 10 tahun dakwah syariah, bahkan 9 tahun. Karena baru berjalan syariah itu pada tahun kedua setelah hijrah. Maka saat kita belajar tentang hukum fikih, semua rata-rata tentang syariat tersebut turun pada tahun kedua setelah hijrah. Kewajiban puasa turun tahun kedua setelah hijrah. Kewajiban zakat turun pada tahun kedua setelah hijrah. 9 tahun masa penetapan syariat dan berjalan efektif. Ini 20 tahun masa sudah berjalan syariat, baru grand design. Yang sudah selesai adalah gedung dinas syariat Islam. Yang lain tidak ada yang selesai. Maka na'udzubillah, maka selalu saya tantang, kalau memang kita tidak siap, maka mintalah pemerintah pusat agar mencabut kembali penerapan syariat Islam di Aceh, agar syariat Islam itu tidak menjadi kambing hitam dari ketidakmampuan kita mengurus negeri ini. Maka hasil yang terjadi sekarang, ketika Aceh dinobatkan sebagai provinsi nomor 1 termiskin di Sumatera, provinsi keempat termiskin se-Indonesia, apa yang terjadi? Bukan pejabatnya yang dibuli, encok syariat buah. Udah kau apa? Cok gubernur buah. Encok syariat kagatin. Padahal yang menyebabkan kita miskin bukan syariat, pemimpinnya, mulai dari eksekutif sampai legislatif, tapi yang dibuli adalah syariatnya. Maka nauzubillah,
Kalau tidak sanggup mempertanggungjawabkan, kembalikan saja. Kenapa? Karena jangan sampai syariat itu ternodai oleh ketidakmampuan kita untuk menerapkan. Lalu bagaimana kita berharap syariat akan berjalan dengan baik bila orang yang menyusun kanun tersebut memang para pelanggar syariat semuanya? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ini tantangan bagi kita. Ketika sudah tidak mampu untuk memperbaiki sistem yang sudah sangat bobrok, kita masih ada ruang untuk memperbaiki diri dan lingkungan yang terdekat. Ibda' binafsika thumma biman ta'ulu. Mulai dari dirimu dan dari orang-orang yang kepentingannya itu ada di dalam tanggunganmu. Dimulai dari diri sendiri, kemudian dimulai dari keluarga. Ajarkan istri masing-masing, jangan istri kita. Mana ada istri kita? Istri kitanya kan istri bersama. Ajarkan istri masing-masing untuk mulai patuh kepada syariat dari hal-hal yang sederhana. Katakan bahwa di dalam Islam ada ruang privat. Di dalam rumah selama tidak ada orang asing, silahkan bebas berekspresi, aurat hanya antara pusat dan lutut. Tapi asal keluar dari rumah, terpublikasi, terlihat di ruang publik, walaupun di dalam pagar, maka tetap harus mematuhi aturan syariat. Tertutup aurat, baik di gerbang. Dakwah sesederhana itu belum mampu kita terapkan. Cobalah berjalan sore-sore, siang-siang, kapanpun. Itu banyak para wanita yang duduk nongkrong di depan rumah, di pekarangannya, dengan rambut terbuka. Saya ditanya, kenapa enggak tutup kepala? Air rumah roh nengku. Hei, itu pun mata agak cuci mata kan? Ada belagak PO. Kamu kru mengutih lah. Ini masalah kita. Hal sesederhana ini belum mampu kita terapkan. Lalu dakwah apa yang sudah kita jalankan selama ini? Maka dimulai dari kesadaran sendiri. Ingatkan istri masing-masing, kalau mau keluar tutup kepala. Ingatkan anak masing-masing, kalau keluar tutup aurat. Lalu perluas bidangnya. Kalau kalian keluar, jangan bikin malu orang tua. Kalau memang anak kita bandel ingin berbuat maksiat, kalau berbuat maksiat jangan pakai fasilitas dari orang tua. Nah, anak agam kena tiji-tiji anak darah agop. Silahkan beli sepeda sendiri. Kalau mau naik sepeda motor, minta penggero blow gero. Baik pakai Honda tayah blow tu ya tiji-tiji anak darah agop. Kita mulai. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri dan keluarga kalian dari api neraka. Lalu kita perluas pengawasannya. Sampaikan ke kawan-kawan dan kerabat. Perkenalkan anggota keluarga kita. Ini anak saya Pak, nanti tolong ditegur kalau berbuat salah. Perkenalkan. Maka orang tua perlu bersilaturahmi dengan kawan, dengan kerabat, dan perkenalkan anak-anaknya. Karena sekarang zamannya media sosial, kita perkenalkan di ruang media tersebut, ini keluarga saya. Mungkin tidak perlu dipublikasi berlebih-lebihan karena nanti disalahgunakan dan lain sebagainya. Tapi ada kawan-kawan yang harus kita publikasi dengan persahabatan yang terbatas. Ini anak saya, sampaikan. Kalau nanti terlihat berbuat salah, tegur. Maka saya senang ketika suatu kali seorang kawan saat bersilaturahmi hari raya ke tempat kerabatnya, di tempat yang sama dia dapati ada keponakannya datang dengan kawan perempuannya. Kebetulan beliau ini dari keluarga orang alim, punya pesantren orang tuanya. Melihat keponakannya yang sudah mahasiswa ini, yang sudah kuliah S2 di luar negeri ini bawa seorang cewek, langsung di rumah kerabat itu ditempeleng di hadapan mereka. Spontanitas, tempeleng. Walaupun setelah itu khawatir, nanti apa enggak ribut dengan ayahnya, apa enggak ribut dengan ibunya. Ternyata semua anggota keluarganya mendukung sikapnya ini, karena sudah menjaga nama baik keluarga. Walaupun tadi sempat malu datang bertamu ke rumah orang lain, terlihat bagaimana keponakannya ini membawa kawan perempuannya, belum menikah, bahkan belum bertunangan, baru sekedar girlfriend saja, kayak baba mururayah. Dengan satu tempelengan tersebut memperbaiki citra keluarga. Ternyata mereka masih menjaga nama baik keluarga, tidak mengizinkan kerabat dan anggota keluarganya mempermalukan keluarga besar. Nah, pertanyaannya, apakah kita mampu melakukan hal yang sama saat melihat keponakan kita melakukan pelanggaran tersebut? Kayak baba cewek. Karena di Aceh sekarang kenduri maulid kaji baba cewek. Baru kenduri maulid kaji baba cewek. Sekarang ini, itu belum lagi pelanggaran. Akhir-akhir ini saya perhatikan di media sosial, bahkan pertunangan pun baru sekedar pertunangan, sudah ada duduk bersanding laki-laki dan perempuan, baru pertunangan. Belum lagi proses pre-wedding, wedding belum, pre sudah jelas. Ada pre-wedding.
Maka kita berharap ada pemberdayaan lembaga adat. New syariat yang dapat harap ni MPU sangat mana dapat berhabar lebihnya. Ada pemberdayaan lembaga adat, maka kecil toha petengku umum harus sepakat. Misalnya di kampung Perada, siapa saja warga Perada yang berdomisili di Perada atau berKTP Perada, pada saat prosesi pertunangan anak-anaknya melanggar aturan adat, mempersandingkan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, maka perangkat desa dan perangkat adat tidak mau terlibat pada acara kendurinya. Kan tidak begat benar? Tapi MA alih nak mentang di Aceh, MPU pun ada dapat leh. Padahal kasus ini sudah terpublikasi di media sosial. Yang melakukannya tokoh-tokoh hebat di negeri ini. Baru sekedar pertunangan saja, seolah-olah sudah sah untuk menikah. Duduk bersanding, hadir pada acara-acara formal. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kalau adat dengan syariat ini sudah dilanggar, maka tidak ada lagi kehormatan bagi kita. Jadi harus diperkuat kembali untuk mengantisipasi pelanggaran yang asal-asal comot dari budaya orang lain. Grup cangguk, grup keledai, habis yang patih. Maka mudah-mudahan itu menjadi kesadaran kolektif, kesadaran bersama, dan mudah-mudahan Allah jauhkan hal-hal demikian dari keluarga kita dan dari masyarakat kita. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu sudah berkumandang azan Isya, kita padakan uraian sampai di sini. Mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan dan ditanyakan, disilakan dengan segala hormat. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.